sawit turwarenim borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu dayat Om narayanu yawidam sarum yad buatam yasyabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit Om tuam siwa tuam dewa Ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru parani kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi Status aktivitas Gunung Agung dinaikkan dari status normal ke status waspada atau level 2.
Satuan Res Narkoba Polres Buleleng gelar razia di sejumlah apotek kota Singaraja terkait ancaman obat PCC. Berlangsung di sejumlah kota besar di Indonesia, program Hapus Tato gratis memikat ratusan masyarakat di Bali. Belasan sapi Bali meriahkan rangkaian acara Lovina Festival 2017 dengan parade sapi gerumbungan. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Berbagai seni kerajinan dimiliki oleh masyarakat Bali. Salah satunya yang unik yakni seni kerajinan patung Bali kuno. Perbedaan patung ini yakni terletak dari bentuk wajah yang menonjol serta lekukan tubuh yang persis dengan lekukan tubuh manusia. Bali memiliki berbagai hasil seni budaya yang terbilang cukup unik. Salah satunya yakni seni kerajinan patung Bali kuno. Salah satu pengrajin yang hingga kini masih memproduksi patung Bali adalah Dewa Gede Somawijaya, warga desa Singapadu, Sukawati, Gianyar. Berawal dari tahun 1997, patung Bali kuno ini diperkenalkan oleh seorang wisatawan asal Belanda melalui foto. Melihat dari bentuknya yang unik, Dewa Gede Somawijaya merasa tertantang untuk membuatnya. Dari perkiraan sejarah, patung Bali kuno ini adalah patung khas Buleleng. Perbedaan dari seni patung lainnya yakni patung Bali kuno ini memiliki bentuk dan karakter manusia. Bahkan yang dipakai untuk membuat patung Bali kuno yakni menggunakan batu padas dengan campuran pasir. Kerajinan seni patung Bali kuno khas Buleleng ini biasanya mengambil tema tari-tarian seperti tari janger, tari legong, serta masih banyak lainnya. Dari tubuhnya kita bisa lihat dari muka pertama, space mukanya. Gaya Buleleng dia lebih bebas, ekspresinya agak menonjol sedikit. Terus mimiknya tidak seperti gaya Gianyar. Kebanyakan tema-temanya dari dari tarian-tarian Bali. Bagi para pecinta seni, patung Bali kuno merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki estetika seni tinggi. Tak heran, kerajinan patung ini kian diminati. Ya kalau bedanya tentu dari segi karakter seni ya. Kalau seni orang dahulu itu tentu semua bentuk dan istilahnya warna, bentuknya, lebar segala macam itu ada pakemnya. Harga yang dibanderol untuk patung Bali kuno ini bervariasi sesuai ukuran mulai dari 2 juta hingga puluhan juta rupiah. Kerajinan patung ini pun telah menembus pasar Eropa seperti Belanda, Jerman, Belgia, dan Polandia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selain terkenal dengan panoramanya, Bali juga tersohor karena keindahan seninya. Nah, salah satunya adalah seni pahat. Di Ubud kita bisa belajar langsung seni pahat dari sang maestro pemahat patung Garuda. Patung Garuda gagah, indah dengan pahatan unik khas Pulau Dewata. Kawasan Ubud Bali tidak saya terkenal akan keindahan alamnya yang sangat asri, tetapi juga gudangnya para seniman. Nah, sekarang saya akan mengunjungi salah satu seniman yang sudah mempunyai nama yang sangat besar dan disebut-sebut sebagai salah satu maestro pembuat patung Garuda dari Pulau Dewata. Di Desa Pakudui inilah Imade Ada menghasilkan karya-karya indahnya. Membuat kerajinan patung sudah ia lakoni sejak duduk di sekolah dasar. Tak heran karya-karyanya kini sudah mendunia. Bahkan galeri milik sang maestro sejak 2002 telah ditetapkan sebagai museum oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Karya Imade Ada yang tersohor adalah patung Garuda. Baginya Garuda memiliki nilai filosofis tersendiri.
filosofi dan maknanya luar biasa. Kalau kita ambil dari cerita Hindu itu Garuda itu maha penyelamat. Ya. Penyelamat daripada segala isi alam bersama Wisnu. Pemelihara alam beserta isinya. Kalau kita kaitkan dengan Trihitakrana zaman sekarang itu, alam sama manusia. Dan Tuhan sama manusia. Dan juga semua ada kaitannya dengan manusia. Ketenaran pahatan Garuda karya Imade Ada inilah yang membuat Desa Pakudui dikenal sebagai sentra pembuat kerajinan patung Garuda khas Bali. Ingin menularkan ilmu memahatnya, sang maestro pun sejak tahun 2000 silam membuka sekolah memahat atau Wood Carving School. Karena penasaran, kali ini saya akan mencobanya. Mula-mula kita akan dikenalkan dengan alat pahatnya. Ada 4 jenis pahat dengan beragam fungsi. Untuk pemula, pahat standar dengan pisau datar yang paling sering digunakan. Setelah menggambar pola, mulailah kita memahat. Ternyata belajar memahat itu tidak saja membutuhkan kesabaran, tetapi juga membutuhkan tenaga. Karena semakin dalam pahatan yang kita buat di kayu akan membuat dimensi dari motif itu semakin terlihat. Untuk pemula yang belajar seperti saya, disarankan untuk memakai motif patra Cina ini. Karena motif ini tidak banyak detail, jadi lebih mudah untuk kita pelajari. Wisatawan mancanegara paling antusias ikuti kelas ini. Mereka kagum dengan keindahan seni pahat khas Pulau Dewata. On a la chance d'être à Bali une fois, on ne sait pas si on pourra revenir. Ici, c'est a l'air d'être dans la culture et pour moi, c'était bien qu'elle puisse voir ça une fois dans sa vie. Peut-être qu'elle s'en rappellera pas, mais au moins, elle aura déjà fait. Untuk ikuti kelas ini, peserta harus merogoh kocek Rp1 juta. Tak hanya membuka kelas memahat, Imade Ada juga menjual patung Garudanya di sini. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 5 juta hingga 600 juta rupiah tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Status aktivitas Gunung Agung dinaikkan dari status normal ke status waspada atau level 2. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang
datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda guys. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Menemani sore Anda, Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ISG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2, hanya di Net. Ya, kembali di Net Bali, aktivitas Gunung Agung yang berada di Kabupaten Karangasem terus mengalami peningkatan. Hingga kini status aktivitas Gunung Agung dinaikkan dari status normal ke status waspada atau level 2. Data pos pengamatan Gunung Api Agung yang berada di Desa Rendang menyebutkan status aktivitas Gunung Agung telah dinaikkan dari status normal ke level 2 atau status waspada pada Kamis kemarin. Sedangkan kegempaan Gunung Agung yang terekam di seismograf masih fluktuatif. Magma yang berada di kawah Gunung A telah menunjukkan aktivitasnya yang diikuti dengan adanya asap kawah. Sementara gempa vulkanik A yang terekam pada vulkanik A sampai 12 kali, sedangkan gempa vulkanik B bisa terekam sampai 5 kali. Peningkatan aktivitas di Gunung Agung telah terjadi sejak bulan Agustus lalu. Sebanyak 4 petugas kini masih terus berjaga dan memantau aktivitas Gunung Agung dan akan terus bertambah jika aktivitas Gunung Agung terus meningkat. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pos pengamatan Gunung Api Agung mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di kawasan Gunung Agung dalam radius 3 km. Sekarang dari Pusat Vulkanologi sudah menaikkan statusnya dari normal menjadi waspada. Sedangkan kegempaan yang ada di Gunung Agung yang terekam di seismograf di sini itu masih fluktuatif tapi masih meningkat. Gunung Agung merupakan gunung vulkanik tipe monokonik strato dengan tipe letusan eksplosif. Berdasarkan catatan sejarah, Gunung Agung terakhir meletus pada tahun 1963 dengan menelan korban sebanyak 1.100 jiwa. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Ya, saat ini jalur pendakian Gunung Agung telah ditutup. Ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan buruk karena kondisi Gunung Agung yang sudah meningkat ke status waspada. Dan berikutnya beralih ke informasi lain, pasca beredarnya obat keras jenis PCC atau paracetamol kafein karisoprodol yang menewaskan 2 orang anak di Kendari, Sulawesi Tenggara, Satuan Res Narkoba Polres Buleleng gelar razia ke sejumlah apotek di kota Singaraja. Jajaran Satres Narkoba Polres Buleleng merazia sejumlah apotek di kota Singaraja Jumat siang. Razia yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Buleleng terkait penjualan obat keras jenis PCC yang telah memakan 2 korban jiwa di Sulawesi Tenggara. Tidak hanya razia, aparat kepolisian pun mensosialisasikan terkait bahayanya obat PCC atau paracetamol kafein karisoprodol tersebut.
Sejumlah apotek pun diminta untuk lebih selektif untuk menerima pembelian obat-obatan di apoteknya tersebut. Dari hasil pemeriksaan sebanyak 10 apotek di kota Singaraja, hanya 1 apotek yang ditemukan menjual obat yang mengandung 2 kriteria dari 3 kriteria obat PCC tersebut. Obat yang dijual salah satu apotek yakni paracetamol dan kafein. Kasat Narkoba Polres Buleleng AKP Ketut Adnyana meminta kepada sejumlah pemilik apotek agar melaporkan jika ada sejumlah oknum yang menjual obat keras tersebut. Kami bukan pencegahan, selain pencegahan kami juga sosialisasi kepada seluruh apotek yang ada di wilayah kami di Polres Buleleng. Jika menemukan adanya peredaran obat ataupun yang menawarkan obat PCC di apotek, biar diinformasikan pada kami. Sementara itu, salah satu pengelola apotek mengaku tidak menjual obat-obatan yang saat ini beredar di masyarakat di luar Pulau Bali. Para apoteker menilai obat yang menewaskan 2 orang siswa SD di Sulawesi Tenggara tersebut merupakan obat keras yang pembeliannya menggunakan resep dokter. Namun obat yang mengandung paracetamol dan kafein tersebut merupakan obat biasa untuk meredakan panas dan dingin ketika orang mengalami sakit. Ya, kecuali dicampur lah. Kalau hanya normatif di apotek, obatnya seperti ini kan, hanya dot biru, dot hijau. Ya kami tidak akan kecuali dia dapat bahan baku lain, campurannya mungkin dengan dosis. Nah itu mungkin seperti itulah di masyarakat. Tapi kini kami sekat dengan cara pembelian yang normatif lah. Ya, kalau kalau sampai ada indikasi ya nanti saya akan lapor. Ya. Untuk mengantisipasi peredaran obat PCC, Polres Buleleng berencana akan mengirimkan surat ke sejumlah apotek milik pemerintah maupun swasta yang berada di seluruh Kabupaten Buleleng. Ini dilakukan untuk meminimalisir beredarnya obat-obatan terlarang tersebut di kalangan anak muda di Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Bekerjasama dengan BNN dan Badan POM, polisi pastikan usut tuntas kasus peredaran pil PCC. Hingga saat ini 14 tersangka telah diamankan dan posko pengaduan juga telah dibuka di Mapolres Kendari, Sulawesi Tenggara. Hasil pengembangan tersangka apoteker dan asistennya. Sabtu malam 4 pria yang diduga menyebarkan PCC di coko aparat Polsek Mendonga, Sulawesi Tenggara, beserta lebih dari 2.600 pil PCC. Sebelumnya polisi juga telah tangkap seorang tersangka pengedar pil PCC di Kendari dan hingga saat ini total ada 14 orang telah diamankan. Antisipasi peredaran dan bertambahnya korban penyalahgunaan PCC, aparat Polres Kendari dirikan posko pengaduan. Kami sudah mendirikan posko bersama, itu terdiri dari BNN, BNK, Polda dan Polres. Yang mana posko itu kami dirikan di Polres sendiri, itu di Sat Narkoba. Yang mana nanti posko ini adalah menampung daripada beberapa keluhan masyarakat maupun nantinya apabila ada informasi tentang peredaran atau penjualan ini akan kami segera tangani dan kami tindak. Orang tua korban yang meninggal diduga akibat pengaruh obat PCC mengaku anaknya tak pernah membeli barang haram tersebut, melainkan diberi seorang tak dikenal. Polisi masih terus dalami motif kasus penyebaran obat terlarang ini di kota Kendari. Korban pengaruh penyalahgunaan obat paracetamol kafein karisoprodol atau PCC di kota Kendari hingga Minggu pagi mencapai angka 76 orang. Modus penyebaran obat ini pun terus digali. Salah satu orang tua korban meninggal akibat PCC mengaku anaknya tidak pernah membeli barang haram tersebut, melainkan diberi oleh para tersangka pengedar PCC. Kalau yang dapatnya itu dia juga belum terlalu ini kasih tahu. Coba kadang tiba-tiba kalau dia ya ngomong. Ngomongnya apa ya? Itu nih bahwa yang datang ini yang berikan itu yang dia tidak tahu itu. Sang anak meninggal tenggelam di laut diduga akibat secara tidak sadar berjalan ke arah laut setelah mengkonsumsi PCC. Polisi terus dalami dari mana barang ilegal PCC didapat. Karena sudah sejak tahun 2013 golongan obat keras ini sudah dilarang untuk diedarkan. Jika dikonsumsi tidak sesuai dosis, kandungan karisoprodol dianggap menimbulkan efek setara narkoba dan ketergantungan. Nah ini yang muncul ini adalah tablet, namanya tablet PCC. Nah setelah kita uji adalah isinya karisoprodol.
Nah, ini kenapa sampai banyak yang mengkonsumsi sampai berhalusinasi, karena memang karisoprodol obat keras ini kalau dikonsumsi kemudian masuk di dalam tubuh, di metabolisme itu akan menjadi meprobamat, dia akan memberikan efek ketergantungan. Kasus penyalahgunaan obat PCC di Kota Kendari terkuak saat puluhan orang masuk rumah sakit jiwa akibat gejala pasca konsumsi. Usia para korban bervariasi mulai dari 9 hingga 36 tahun. 3 diantaranya meninggal dunia. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET. Ya, setelah berlangsung di sejumlah kota besar di Indonesia, program Hapus Tato Gratis memikat ratusan masyarakat di Bali. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Hai guys, welcome to Mega! Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desa Mahendra kan? Desa Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di NET. Musik. Ini nggak usah. Tingkah mereka selalu ditunggu. Tak perlu ragu, aksi mereka pasti lucu. Mana baju renang mana? Tuh, nggak bisa renang. Nggak bisa renang. Coba tiup dulu. Ini. Wah, tiup. Ini saya lagi cari istri saya, hilang. Siapa tahu Mbak nggak lihat. Lihat dong, kalau lihat. Oh iya. Lengkapi malam akhir pekan Anda bersama Comedy Night Live. Hanya di NET. Pulang ya. Enggak. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di NET 24, 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas, Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama NET 24 setiap hari jam 12 malam. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya.
Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Memiliki keterbatasan fisik tak menjadi halangan untuk berkreasi, khususnya dalam bidang seni dan budaya. Minggu kemarin puluhan anak-anak disabilitas berlomba menjadi yang terbaik dalam ajang pencarian bakat. Keterbatasan pendengaran tidaklah menjadi penghalang bagi penyandang tunarungu untuk menari. Seperti Diva yang berhasil lolos sebagai 12 besar dari 46 peserta pada ajang pencarian bakat bagi penyandang disabilitas. Meski tidak mampu mendengar, namun dia cukup piawai membawakan tarian condong. Agar gerakan sesuai dengan aluran gamelan, seorang memandunya dengan gerakan isyarat. Sudah hampir 1 tahun, siswa kelas 6 SD ini belajar menari di sebuah sanggar tari di Denpasar. Mengajarkan tari bagi tunarungu memang memiliki tantangan tersendiri. Kesulitannya hanya komunikasi. Satu, kita harus tahu karakternya mereka dulu seperti apa. Kedua, yang dia paling senengin apa, harus kita pelajari itu. Ketiga, baru kita pelajari dengan bahasa tubuh kita. Tidak hanya Diva, ada 11 penyandang disabilitas lain yang juga memiliki kemampuan yang sama dalam bidang seni, seperti pantomim, bernyanyi maupun modeling. Mereka merupakan 12 finalis yang sedang berkompetisi dalam ajang Special Kids Got Talent. Namun menjadi juara bukanlah tujuan utama dalam kegiatan ini. Jadi contoh seperti kemarin waktu audisi, saya dapat berbincang-bincang dengan salah satu dari orang tua peserta. Jadi anak-anaknya yang selama ini minder, hadir dalam acara ini, dia dapat bersosialisasi dengan teman-teman yang sesama difabel dan disabilitas. Sehingga mereka lebih percaya diri untuk tampil di masyarakat. Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya digelar. Kegiatan yang berlangsung di Kuta selama 2 hari ini untuk memberikan ruang para penyandang disabilitas dalam berkreativitas dalam bidang seni dan budaya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Setelah berlangsung di sejumlah kota besar di Indonesia, program Hapus Tato gratis berakhir di Bali. Lebih dari 200 masyarakat di Bali harus antri untuk mendapat layanan hapus tato gratis. Komunitas Gerak Bareng Komunitas Pang Muslim Jakarta bekerja sama dengan pengurus Masjid Muhammad di Denpasar, Bali selama 3 hari. Sejak Sabtu lalu menggelar program hapus tato gratis kepada masyarakat. Program hapus tato ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin menghilangkan tato di tubuhnya. Program ini terbuka bagi siapa saja dan gratis, namun ada syaratnya. Pendaftar harus hafal 10 ayat Al-Quran. Ya, tujuan dari program ini adalah salah satunya mensupport teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hijrah dan yang akan hijrah. Yang notabene ketika mereka hijrah, secara fisik mereka sudah, secara lahir batin mereka sudah hijrah, gitu, udah meninggalkan dunia kelamnya mereka, gitu kan. Tapi secara fisik ternyata mereka masih menyisakan masa lalunya, yaitu tato yang melekat di tubuh mereka. Seperti salah satu peserta yang mengaku sudah lama ingin menghapus tatonya, namun karena biayanya yang cukup mahal hingga saat ini dia mengurungkan niatnya. Alasannya ya intinya ingin memperbaiki diri, sebenarnya untuk bisa lebih ibadah, lebih baik, hidup lebih baik. Kadang kan konotasi orang bertato kan nggak bagus. Nah, saya ingin menghilangkan itu aja. Menggunakan teknologi laser butuh waktu cukup lama, yakni 8 hingga 10 tahapan sampai tato benar-benar terhapus. Antusias masyarakat di Bali cukup tinggi hingga 200 peserta. Program hapus tato keliling ini akan berlangsung setiap bulannya untuk melanjutkan proses sebelumnya.
Bali merupakan kota terakhir untuk bulan Agustus setelah sebelumnya berlangsung di 6 kota lainnya di Indonesia. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Timnas Indonesia memperoleh juara ketiga dalam Piala AFF Under-18 di Yangon, Myanmar. Hasil itu diperoleh usai Egy Maulana dan kawan-kawan melibas tim tuan rumah. Hujan gol terjadi di Stadion Towuna di Yangon, Myanmar Minggu sore waktu setempat. Timnas Garuda Muda menaklukkan tuan rumah dengan skor 7-1. Keran gol Indonesia dibuka oleh Muhammad Rafli di menit 14. 14 menit kemudian Indonesia berhasil menggandakan keunggulan melalui Witan Sulaiman. Gol demi gol dihasilkan Egy Maulana dan kawan-kawan. Skor akhir pertandingan 7-1 dan mengantarkan Timnas Indonesia memperoleh juara ketiga dalam Piala AFF Under-18. Skytrain atau kereta tanpa awak di Bandar Udara Sota telah resmi terbuka untuk umum. Meskipun belum beroperasi penuh, Skytrain sudah berjalan dari Terminal 3 ke Terminal 2 dengan jam-jam tertentu. Wah, memang Skytrain ini membuat saya merasa seperti di luar negeri ya, apalagi memang Skytrain ini bertaraf internasional. Bila dilihat dari desainnya sendiri lebih banyak ruang berdiri dibandingkan ruang duduk, karena memang tidak mudah untuk memuat sebanyak 352 penumpang dengan 2 gerbong yang masing-masingnya memuat 176 penumpang. Dan tapi tidak perlu khawatir karena beberapa kursi telah disediakan untuk orang-orang yang membutuhkan seperti ibu hamil, lansia dan juga disabilitas. Guna meningkatkan pelayanan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta, inilah Skytrain atau kereta tanpa awak yang mengadaptasi Automated People Move System. Selama 6 bulan ke depan, Skytrain ini akan dikendalikan oleh pengemudi. Untuk tahap awal masih diberlakukan satu rute destinasi, yaitu Bandara 2 ke 3 sejauh 1,7 km dan pada jam-jam tertentu. Yakni pada pagi pukul 7 hingga 10, siang hari pukul 1 hingga 2 siang, dan pukul 5 sore hingga 10 malam. Nantinya Skytrain akan beroperasi penuh pada awal November mendatang. Catherine Augustina, Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET. Terkait Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada hari Minggu kemarin, pemerintah Indonesia terus mendorong kemajuan di sektor perhubungan. Salah satunya dengan membangun sejumlah bandar udara baru yang mulai beroperasi tahun ini. Berikut informasi selengkapnya. Inilah Bandara Maratua. Bandara yang berlokasi di Pulau Maratua, yaitu pulau terluar di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bandara ini memudahkan akses ke Kepulauan Derawan, lokasi wisata nomor 1 di Kalimantan Timur. Setelah dipersiapkan dan dianggarkan sejak tahun 2008 lalu, bandara dengan landasan pacu sepanjang 1.600 meter ini mulai digunakan pada awal tahun 2017. Dengan adanya pengoperasian Bandara Maratua, pemerintah Kabupaten Berau menargetkan jumlah wisatawan yang akan datang mencapai 150.000 orang per tahun. Selanjutnya Bandara Maleo di Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara ini melayani penerbangan pesawat jenis ATR 42500 yang berkapasitas 45 penumpang dan dijadwalkan setiap hari Selasa dan Sabtu. Sebelumnya, masyarakat yang akan menuju Morowali harus menempuh perjalanan darat sejauh 500 km dari Kota Palu atau sekitar 350 km dari Kota Kendari. Selain meningkatkan konektivitas, bandara ini diharapkan mampu mendongkrak potensi pariwisata yang ada di Morowali. Berikutnya Bandara Werur yang terletak di Kabupaten Tambrau, Papua Barat. April 2017 lalu, Bandara Werur resmi beroperasi. Setelah sukses melakukan uji coba kelayakan pendaratan dan penerbangan, dengan adanya Bandara Werur, jarak tempuh menuju wisata terindah Indonesia, yaitu Raja Ampat, menjadi semakin mudah dan cepat. Perjalanan hanya memerlukan waktu sekitar 25 menit dari kota Sorong. Bandara yang memiliki panjang runway 1.200 meter atau 1,2 km, saat ini baru bisa didarati pesawat-pesawat kecil.
Namun, tidak menutup kemungkinan nantinya akan didarati pesawat-pesawat jenis Boeing dan pesawat besar lainnya. Ya, di Bali pun akan memiliki bandara internasional baru yang rencananya dibangun di daerah Bali Utara. Semoga saja bandara baru kedua di Bali segera terwujud ya. Baik, berikutnya belasan sapi Bali meriahkan rangkaian acara Lovina Festival 2017 dengan parade sapi gerumbungan. Tapi sesaat lagi tetap di Net Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jagoan Ambon, jagoan motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong tidak jelas, belum diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di Net. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya ngaruh kali segera ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Waduh, mandi itu. Air. Iya, masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Ya, Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Dan stay funky. Stay funky. Casual, chic, edgy. Pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah scarf. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now You're watching I Look. Let's check this out. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi hanya di Net. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Musim kemarau yang begitu panjang membuat sejumlah debit air sungai mulai menurun dan sejumlah irigasi rusak di sejumlah sungai di Buleleng, Bali.
Alhasil puluhan lahan pertanian di 6 subak yang tersebar di 2 kecamatan tidak bisa ditanami padi tahun ini. Dampak musim kemarau mulai terjadi di sejumlah lahan pertanian di Buleleng. Puluhan hektar lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tak bisa ditanami padi. Debit air di sejumlah sungai di Buleleng sudah mengecil dan 6 bendungan di 2 kecamatan mengalami kerusakan. Tak hanya itu, sejumlah saluran irigasi menuju persawahan warga pun rusak parah. Dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Buleleng, mendata sebanyak 50 hektar lahan pertanian tidak bisa ditanami padi tahun ini. Kerusakan saluran irigasi terparah terjadi di Desa Sudaji serta Subak Desa Padarukan. Salah satu klien Subak di Desa Sudaji menjelaskan, selain debit air yang mulai mengecil, aliran air pun tak bisa mengalir ke irigasi, sehingga para petani pun pasrah dan menunggu perbaikan dari Dinas PU Buleleng. Bencana ini yang terdampak di Subak saya kurang lebih 33 hektar itu terancam gagal panen, kekeringan karena saluran air yang dari sungai itu sudah terputus, tidak bisa untuk mengairi sawah kami. Itu padi berumur berapa bulan? Padinya bervariasi, ada baru mingguan, 2 mingguan, belum bulanan, Pak. Yang maksimal udah 4 minggu lah. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Buleleng menjelaskan, pemerintah Kabupaten Buleleng telah menganggarkan sebesar 4,6 miliar untuk perbaikan sejumlah irigasi yang rusak. Namun perbaikan irigasi yang rusak di 6 subak ini terancam tak bisa dilakukan tahun ini, karena kendala anggaran yang belum disahkan sehingga perbaikan baru akan bisa dilakukan di tahun 2018. Keringan ya, lahan pertanian itu sudah pasti ada. Ya, jika kita tidak segera memperbaiki infrastruktur irigasi, utamanya kerusakan-kerusakan bendung dan saluran-saluran irigasi yang terjadi, SPUPR sudah memprogram, ya, sudah menganggarkan perbaikan infrastruktur irigasi di APBD perubahan 2017 ini senilai 4,5 miliar lebih. Itu memang tidak tuntas semuanya, namun minimal kita sudah prioritaskan ya, skala prioritas yang memang betul-betul urgent nanti untuk ditangani. Nah, selebihnya sisanya itu kita programkan di APBD 2018. Kekeringan ini berdampak tak hanya pada lahan pertanian, namun juga berdampak pada mengecilnya debit di sejumlah mata air untuk dikonsumsi warga. Hingga saat ini sejumlah desa yang sebelumnya mengalami kesulitan air bersih telah bisa diatasi dengan perbaikan sejumlah pompa serta distribusi air bersih dari BPBD Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Nah, ada yang menarik nih dalam rangkaian acara Festival Lovina 2017. Ya, belasan sapi Bali dihias dengan hiasan ornamen Bali dalam parade sapi gerumbungan di lapangan Desa Kaliasem Buleleng. Belasan ekor sapi hias gerumbungan meriahkan Lovina Festival 2017 yang digelar di lapangan Desa Kaliasem Buleleng Sabtu sore. Seperti tradisi mekepung di Jembrana, sebanyak 6 pasang dari 12 ekor sapi Bali ini dihias dengan berbagai ornamen Bali seperti gelang kaki, serta badong layaknya penari joget. Dipandu oleh joki, sapi-sapi ini semakin lihai memperlihatkan keserasian gerakan serta mengangkat ekor hingga naik saat berlari. Sapi Bali yang terlatih ini tampil untuk menghibur para turis mancanegara yang berkunjung di Lovina Festival yang dipusatkan di Pantai Binaria Lovina Singaraja. Namun kali ini sapi gerumbungan tidak diperlombakan seperti tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan semakin sedikit masyarakat Buleleng yang memiliki sapi gerumbungan. Untuk mempertahankan kelestarian sapi Bali, Dinas Pariwisata Buleleng akan menggelar turnamen untuk menampilkan bibit-bibit sapi Bali yang berkualitas. Selain untuk melestarikan kebudayaan lokal, parade sapi gerumbungan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali Utara. Sapi gerumbungan dalam rangka Festival Lovina tentu kita akan melestarikan daripada atraksi budaya
yang memang betul-betul khas Kabupaten Buleleng. Saya melihat bahwa antusias daripada para tamu yang hadir di dalam parade sapi Gerumbungan ini tentu saja sangat berminat. Sejumlah wisatawan pun diberikan kesempatan untuk merasakan bagaimana rasanya menunggangi sapi di atas lampit yang merupakan alat untuk membajak sawah. Para wisatawan sangat senang bisa menikmati sapi hias kali ini. Absolutely beautiful, and I think just the whole festival has been great. We're very lucky to be here for the festival, for Labina Festival, and we just love to support the local villages, and it's beautiful. It's absolutely gorgeous. Thank you. Yeah, so actually my family does have bulls at home in America, so I know a lot about them. Untuk memiliki sepasang ekor sapi Bali yang bisa dijadikan sapi gerumbungan, membutuhkan waktu yang cukup lama agar bisa tampil di pertunjukan. Karena sapi membutuhkan perawatan yang maksimal, seperti pakan yang berkualitas serta menjaga kesehatan sapi. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi gelaran Asia Vespades 2017, ratusan Vespa konvoi keliling kota Gudeg, Yogyakarta. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desa Mahendra kan? Desa Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net. Ini nggak usah. Tingkah mereka selalu ditunggu. Tak perlu ragu, aksi mereka pasti lucu. Mana baju renang mana? Tuh, nggak bisa renang. Nggak bisa renang. Coba tiup dulu. Ini. Wah, makin tiup. Ini saya lagi cari istri saya, hilang. Siapa tahu Mbak nggak lihat. Lihat dong, kalau lihat. Oh iya. Lengkapi malam akhir pekan Anda bersama Comedy Night Live. Hanya di Net. Pulang ya. Enggak. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di Net 24. 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas, Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24 setiap hari jam 12 malam. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ratusan pecinta kopi dari seluruh Indonesia saling berlomba meracik dan menyajikan kopi ternikmat. Tepatnya di kawasan Gunung Galunggung, acara ini juga turut mempromosikan kopi lokal Tasikmalaya. Mengolah biji kopi hingga ke tahap penyajian kopi. Ya, di era camp kawasan Gunung Galunggung, ratusan pecinta kopi berkompetisi. Selain dari Jawa Barat, pesertanya hampir dari seluruh provinsi di Indonesia. Digagas oleh komunitas ngopi, mereka juga saling berbagi ilmu tentang pengolahan dan penyajian biji kopi. Puasanya ini nggak cuma sekedar kopi hitam. Di situ kita menuangkan semua logika, semua saintifik. Kenapa minum
kopi itu nggak bikin lembut, itu ada teknik atau skillnya sendiri, terus bagaimana cara menghiasinya dengan latte art-nya, dan masing-masing barista pasti ada passion-nya masing-masing. Sambil melihat kompetisi berlangsung, para peserta pun bisa menyeruput kopi dan menikmati cuaca dingin pegunungan Galunggung. Tujuannya itu benar-benar kita mau edukasi tentang bagaimana kopi yang asli biji gitu, yang bisa dinikmati sama semua orang. Kebetulan yang dipakainya kita venue-nya di alam. Komunitas pencinta kopi di Tasik berharap lewat kompetisi ini, kopi Cigalontang Tasikmalaya juga dapat dinikmati masyarakat luas. Budi Pardiana melaporkan untuk NET. Hari kedua gelaran Asia Vespa Days 2017, ratusan Vespa konvoi keliling kota Gudeg. Rute salah satunya melewati Malioboro dan ini jadi cara mengenalkan Yogyakarta ke pecinta Vespa dari berbagai negara. Yogyakarta menjadi tuan rumah Asia Vespa Days 2017. Ratusan Vespa dari berbagai negara se-Asia berkumpul di halaman Balai Kota Yogyakarta. Ada banyak sekali berbagai macam Vespa di sini, mulai dari yang unik, antik hingga yang klasik. Kalau misalkan ditanya tahun produksinya nih, di sini ada yang paling baru sampai yang usianya mencapai 50-an. Tapi jangan salah, mesinnya masih oke dan jalannya juga masih sangat lihai. Nah, gimana kalau misalkan saya langsung aja ikut teman-teman di sini mengitari kota Jogja menggunakan Vespa? Peserta Asia Vespa Days 2017 tak hanya berasal dari berbagai negara, namun juga dari berbagai daerah se-Indonesia. Excited banget sih, karena kita kan dari Malang Vespa, jauh-jauh nih dari Malang touring ke sini, 115 orang kan. Pengen tahu nih kota Jogja, seasiknya gimana sih kendarain Vespa klasik keliling Jogja. Bakal asik banget tentunya. Di hari kedua Asia Vespa Days 2017, para pencinta Vespa lakukan gerebek Vespa. Ya, ratusan Vespa berbagai jenis dan tahun konvoi keliling kota Yogyakarta. Melintasi Malioboro, konvoi menempuh jarak 20 km. Sebagai gelaran perdana, Asia Vespa Days akan jadi ajang tahunan. Cina dipilih menjadi tuan rumah Asia Vespa Days tahun depan. Aulia Rizky, Sebastian Dimas melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri NET Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Johnny Agung NT, band yang digawangi oleh Johnny Agung Mayun, De Alit, Tilem, dan Cetu dengan lagunya Manis Manesin. Nah, bagi kalian nih yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di NET Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Vera Zenvia Matosuksmo dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Lo ingat lo duga sepida mau balik bulan ngajak beli di pesisir sanu garang legu iraga pedaduan. Lo dadi jange